Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam elastisitas dan teori perilaku konsumen atau teori kardinal. Macam-macam elastisitas. 1. Elastisitas harga adalah persentase dari perubahan jumlah permintaan barang yang disebabkan oleh persentase perubahan dari harga barang tersebut. Kedua, elastisitas silang adalah persentase dari perubahan jumlah permintaan barang yang disebabkan oleh persentase perubahan dari harga barang lain. 3. Elastisitas pendapatan adalah persentase dari perubahan permintaan akan sebuah barang yang diakibatkan oleh persentase perubahan pendapatan. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengaruh dari perubahan harga terdapat besar kecilnya jumlah permintaan barang atau tingkat kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang terhadap suatu perubahan dari harga barang, sedangkan besar kecilnya suatu perubahan permintaan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disimbolkan E, yang dinyatakan dalam rumus berikut. Perubahan terhadap jumlah permintaan, perubahan dari harga barang, harga awal, jumlah permintaan awal, elastisitas dari permintaan. Adapun contohnya bisa kita lihat bersama. Dan macam-macam elastisitas permintaan. 1. Permintaan elastis. 2. Permintaan inelastis. 3. Permintaan uniter atau normal. Permintaan elastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna. Kurva elastisitas permintaan bisa kita lihat bersama. Elastisitas penawaran adalah pengaruh dari perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah penawaran barang atau tingkat kepekaan terhadap perubahan jumlah penawaran barang terhadap perubahan dari harga barang. Sedangkan koefisien elastisitas dari penawaran adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah penawaran barang dengan perubahan dari harganya. Besar kecilnya koefisien elastisitas dari penawaran dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Dan contohnya bisa kita lihat bersama. Macam-macam elastisitas penawaran. Penawaran elastis, penawaran inelastik, penawaran uniter atau normal, penawaran elastis sempurna, penawaran inelastis sempurna, dan keterangan persentase dari perubahan jumlah penawaran barang, persentase dari perubahan harga barang. Kurva elastisitas penawaran bisa dilihat bersama. Nah, di sini saya akan membahas
tentang teori perilaku konsumen. Perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dipengaruhi faktor pendapatan, selera konsumen, dan harga barang di saat kondisi yang lain tidak berubah atau ceteris paribus. Pendekatan perilaku konsumen, pendekatan kardinal, pendekatan ordinal, asumsi konsumen bersikap rasional dengan anggaran yang tersedia. Konsumen memaksimalkan kepuasan totalnya dari barang yang dikonsumsinya. Pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal. 1. Kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan ukur. Kedua, konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan total. Ketiga, makin banyak barang dikonsumsi, makin besar kepuasan. Kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran. Pendekatan kardinal. Terjadi hukum the law of diminishing marginal utility pada tambahan kepuasan. Setiap setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi semakin kecil, atau mula-mula kepuasan akan naik sampai dengan titik tertentu, tambahan kepuasan akan semakin turun. Hukum Gosen. Pendekatan kardinal. Tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi satu unit barang bisa dihargai dengan uang, sehingga makin besar kepuasan makin mahal harganya. Jika konsumsi memperoleh tingkat kepuasan yang besar, maka dia akan mau membayar mahal. Sebaliknya, jika kepuasan yang dirasakan konsumen rendah, maka dia akan mau membayar dengan harga murah. Pendekatan kardinal disebut daya guna marginal. Keseimbangan konsumen tercapai jika konsumen memperoleh kepuasan maksimum dari mengkonsumsi barang. Syarat keseimbangan. MU marginal utility, P price, M pendapatan konsumen. Pendekatan ordinal. Kelemahan pendekatan kardinal kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Pengukur semacam ini sulit dilakukan. Pendekatan ordinal mengukur kepuasan konsumen dengan angka ordinal atau relatif. Maksimisasi kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran atau budget line. Ciri-ciri kurva indeference mempunyai kemiringan yang negatif atau konsumen yang mengurangi konsumsi suatu barang bila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Kedua, cembung ke arah titik origin, menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia dikorbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi, atau marginal rate of substitution. 3. Tidak saling berpotongan untuk memenuhi asumsi transitivitas atau konsistensi preferensi. Keseimbangan konsumen. Kondisi di mana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Pada titik singgung antara kurva indifference konsumen dengan garis anggaran. Secara matematis, slope kurva indifference sama dengan slope kurva garis anggaran. Pendekatan kardinal dan ordinal. Pendekatan ordinal. Kepuasan konsumsi diukur dengan satuan ukur kepuasan konsumen diukur dengan angka ordinal atau relatif menggunakan alat analisis marginal utility atau pendekatan marginal menggunakan analisis indifference curve. Sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.